Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak Ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab, Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Bagaimana hukumnya seorang istri membantu ibundanya tanpa izin dan sepengetahuan sang suami? Jawabannya adalah, duitnya siapa? Para istri, jika duit suamimu kau berikan kepada siapapun harus izin. Kalau tidak izin, Anda durhaka kepada suami. Tapi kalau duitmu sendiri yang engkau berikan tanpa izin sang suami, boleh-boleh saja. Duitmu suka-suka, bagi-bagi masjid, pesantren, duitmu sendiri. Tapi bukan duit suami. Suami kalau ingin memberikan uangnya kepada siapapun juga boleh. Dan haram seorang suami memberikan duitnya istri kepada orang lain. Artinya, jika ada seorang istri memberikan uangnya kepada ibundanya tanpa sepengetahuan sang suami, sah dan tidak dosa, nggak masuk wilayah kafir biarpun diancam kafir. Seorang suami yang memberikan uang kepada ibundanya, ayahandanya, asalkan duitnya sendiri, sah. Asalkan urusan nafkahnya sudah dipenuhi kepada keluarganya, sah dan dapat pahala. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, tadi yang bertanya di Taiwan, memangnya kenapa suamimu kalau tahu? Rupanya suaminya kalau tahu marah. Berarti suamimu kayaknya bukan manusia beneran. Nah, wong istri yang bantu ibunya kok gak senang, itu bagaimana? Makanya kami ingatkan, para istri yang solehah, ajari suamimu semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Para suami, kalau kau suami bener, ajari istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Selalu tanyakan, istriku tercinta, kau sudah ngirim apa ke ibumu? Belum, Ma. Ini aku kirim duit. Itu hebat. Ini malah melarang istrinya mau berbuat baik ini. Jangan-jangan bukan manusia yang sesungguhnya, jelmaan dia itu. Istri yang berbuat baik kalau dilarang, diancam masuk wilayah kafir. Justru Anda sebagai seorang suami, tidak istri, sering kirim yang ini adalah uang sakumu, uang bulanan. Ini ada tambahannya untuk ibumu. Ini baru hebat. Suami soleh ini model-model begini nih, soleh semuanya. Ada istrinya mau berbuat baik pada ibunya dilarang. Ada lagi yang marah lagi, suaminya bantu ibunya sendiri marah-marah. Wanita jin itu. Awas, yang merasa jadi jin sadar di sini. Ada, angkat tangan mau didoain khusus. Yang merasa jin doain khusus. Angkat tangan. Ada angkat tangan tuh. Amin. Jangan, suamimu itu adalah punya kewajiban berbakti kepada ayah ibundanya. Maka sebagai istri yang solehah, Anda harus dukung dia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Bahkan rumus rayuan yang paling dasar adalah pantulan. Kalau Anda merayu, Bang, cintaku kepadamu segede gunung Himalaya, biasa. Tapi kalau ternyata Anda sebagai seorang istri tiba-tiba pergi ke pasar dengan suamimu, tak tahu aja setiap belanjaan dilebihkan, dibungkusin, lalu suami bertanya, Neng, yang untuk siapa ini? Diam aja, tenang aja, Bang. Untuk siapa ini? Untuk ibu. Ibu siapa? Ibu kan sudah meninggal. Bukan ibu saya, ibunya abang dong. Jatuh cinta yang kedua kali. Jatuh cinta kedua kali. Ini mau berbuat baik malah dilarang-larang. Diam-diam tambah benci pada dirimu. Ini ibuku yang melahirkanku, kenapa tidak boleh? Biasanya akhirnya menjalani hidup hanya terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan ada seorang suami yang dia bersedekah, tapi dia bersedekah itu tanpa seizin istrinya. Sedangkan kebutuhan hidup di dalam rumah tangga itu masih belum tercukupi. Nah, itu gimana ya Ustaz hukumnya? Baik. Yang pertama, kaidah untuk para suami dan mirsa dimanapun Anda berada, jika kita merasa beriman kepada Allah, ingat baik-baik bahwa sedekah pertama yang jenisnya infak nafkah itu mutlak diberikan kepada keluarga dahulu, istri, anak-anak, keluarga di rumah. Baru kelebihannya kemudian diteruskan untuk diberikan keluar untuk beramal saleh. Itu pun mesti kompak suami dan istri. Tidak ada yang ditutupi. Ayo diskusi dengan baik. Sayang, hari ini alhamdulillah aku dapat segini, gaji standar kita segini, ayo kita cari surga kita dengan ini. Karena prinsip harta itu ketika dititipkan oleh Allah, itu muaranya surga. Ya, Quran surah ke-28 ayat 77. Quran surah 28 ayat 77. Paling tinggi sebelah bawah di mushaf.
Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, saya titipkan kamu harta benda, bukan lebih, bukan ingin menaikkan status kamu jadi kaya. Kalau cuma kaya, yang gak beriman pun banyak yang kaya. Lalu apa fungsinya imanmu? Kata Allah, iman itu akan mendorong kita untuk bersikap seimbang. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan duniamu. Ayo silakan cukupkan untuk tempat tinggal, untuk kendaraan, untuk ibadah, untuk macam-macam. Tapi yang terpenting, kelebihan dari semua yang sudah terukur itu, gaji 30 juta, kebutuhan keluarga 20 juta. Kata Allah, yang 10 juta itu untuk mencari akhirat kamu. Orang lain itu bukan miskin, tapi saking kayanya fisiknya bisa ibadah. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa. Orang bilang dia nggak punya, tapi Allah tahan rezekinya. Bukan tidak diberikan, diberikan cukup untuk dia beribadah. Kamu jarang tahajud. Orang lain tahajud kaki bengkak, kamu bangun mata bengkak. Ya, harta belum maksimal. Maaf, puasa jarang, maka Allah berikan kemudian kelebihan dari segi harta benda untuk menyusul surga yang lainnya. Maka diskusi di situ. Ya, kalau sudah diskusi, maka mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita simpulkan bahwa yang pertama, jadikan semua aktivitas Ramadan kita terencana. Supaya amalan kita terukur, benar ditunaikan, dan bisa dinikmati dengan baik. Maka di antara rencana itu ada riwayat dalam hadis Al-Bukhari, keluarkan amalan-amalan yang pernah Nabi kerjakan. Cukupkan di situ sehingga kita tidak terlampau lelah untuk mengerjakan amalan lainnya. Amalan pertama, siapkan agenda untuk sedekah, untuk berbagi. Kalau ada uang, siapkan uang. Kalau ada makanan, siapkan makanan. Kalau tak ada makanan, tak ada uang, maka jenis sedekah yang kedua, berbagi dengan kemampuan fisik kita. Datang ke masjid, sambungkan ide-ide kita, bersihkan yang kotor. Siapkan karpet masjid dengan baik, maka pahalanya bisa melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, memaafkan kesalahan kita, dan insya Allah menjadikan kita termasuk gemar merencanakan amal-amal kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah berumah tangga ini, istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, "Nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak. Tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100 ribu. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu." Kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak itu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebetul cincin emas naik. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, "Anakku, kau nanti jadi istri orang. Kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak, nak. Apa hakku, mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia, nak. Tak usah kau urus-urus." Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petata, petiti, pantun, petata, petiti. Dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu, ini segala macam kata sambutan. Habis. Sungkem itu, ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap. Habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia 1 hari, panggil Ustaz Mustafa Umar.